الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Taruh dekat mikro ni. Kasih kau dekat Saudara muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia dan kasih sayang yang luar biasa. Dan di antara salah satu nikmat tersebut adalah dikala kita bisa diberikan kesempatan duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membacakan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus tahu ikhwatal Islam, ketika Allah mudahkan bagi kita belajar agama dengan membaca ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Masjid Nabawi, maka itu merupakan di antara keutamaan yang luar biasa nilainya. Dan di antara salah satu nilainya disebut dengan Raudhatun min Riyadul Jannah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka mampirlah di sana. Sehingga taman surga itu ada dua. Yang pertama taman surga yang berada di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi. Dan yang kedua taman surga yang ada di mana saja, dan salah satunya adalah di dalam Masjid Nabawi. Sehingga kita bisa mengatakan ikhwatal Islam bahawa semua bagian daripada Masjid Nabawi bisa dikatakan itu adalah taman di antara taman-taman surga. Mengapa demikian? Karena Masjid Nabawi adalah masjid yang di sana dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari ujung ke ujung. Ujung sana, yang dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, semuanya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah itu zikir yang sesungguhnya? Bukankah Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Azkar, dan beliau mengatakan bahawa zikir yang sesungguhnya adalah zikir dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin ada zikir yang paling bagus melainkan zikir yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kita yang bisa mendatangkan zikir yang lebih bagus daripada ayat-ayat Allah ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak akan mungkin. Selama-lamanya tidak akan pernah mungkin. Sehingga dengan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, mampir di sana, singgah dulu sementara. Para sahabat heran sambil bertanya, karena yang mereka tahu taman surga itu hanya satu saja, yaitu di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan hadis yang kedua. Nabi mengatakan, apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka mampirlah. Sehingga para sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Bukan berarti mereka tidak tahu taman surga. Mereka tahu taman surga, tapi taman surga yang kedua ini berbeza dengan taman surga yang pertama, walaupun namanya sama. Maka dengan itulah Nabi SAW mengatakan, hilaqah az-zikir, atau di dalam riwayat yang lain majalisuz zikir. Halaqah, perkumpulan, majlis, tempat duduk di mana orang kaum muslimin mereka berkumpul, kemudian mereka berzikir. Apa makna zikir? Zikir itu artinya adalah ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita mengingat Allah dengan ayat-ayatnya, iman, zikir, dengan zikir kita akan bertambah keimanannya. Dan juga dengan menyebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bertambah pula kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu merupakan nikmat yang ada di kota Madinah. Dua raudhah yang kita dapatkan sekaligus. Raudhah yang pertama dan raudhah yang kedua. Dan kedua-duanya memiliki makna yang sama. Maknanya ibadah yang dilakukan di dalamnya bisa mengantarkan seseorang ke dalam raudhah yang sesungguhnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mengantarkan kita ke dalam surga yang sesungguhnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan minimal kita harus ingat ikhwatul Islam, dalam satu hari minimal kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi itu 20 kali. 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari, sebagaimana yang tertera di dalam zikir pagi dan sore.
Ada sebuah zikir yang sangat mulia yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk selalu membaca dan menghafalnya. Dan di antara salah satu yang dianjurkan di dalamnya adalah selawat kepada Nabi 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari. Artinya kadar minimal 20 kali. Sedangkan kadar maksimalnya, semakin banyak kita mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi, semakin dekat kita dengan Nabi SAW. Maka itulah makna daripada hadis Nabi, inna awlan nasi bi yawmal qiyamah aktsaruhum alayya salata. Orang yang paling pantas terhadap diriku pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak mengucapkan solawat. Apa makna paling pantas? Paling dekat dengan Nabi, paling pantas mendapatkan syafaat dari Nabi, paling pantas mendapatkan kemudahan urusan di akhirat sana. Semuanya masuk ke dalam makna hadis paling pantas. Inna awlan nasi bi, mereka yang paling pantas dengan diriku, kata Nabi, adalah orang yang paling banyak mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, masih berkaitan dengan bulan Ramadan dan juga dengan ibadah puasa yang sangat mulia. Dan itu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ramadan ini adalah bentuk Allah Subhanahu wa taala menyayangi hambanya. Bagaimana kita tahu dengan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah kepada hambanya, Allah sayang kepada hambanya? Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang semua kita hafal, ayat yang bercerita tentang kewajiban bulan Ramadan atau kewajiban dikala kita diwajibkan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, yang ingin kami sampaikan ikhwatul Islam pada kesempatan kali ini, dari ayat ini kita akan mengetahui bagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dari mana kita tahu? Dari ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ini poin penting yang harus kita pahami baik-baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, alaikumusiyam. Apa artinya? Diwajibkan kepada kalian berpuasa. Siapa yang mewajibkan kepada kita berpuasa? Kita tahu semuanya jawabannya adalah Allah yang mewajibkan, tapi Allah tidak menyebutkan namanya di dalam. Dari mana kita tahu bahwa itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kataballahu alaikumusiyam. Allah wajibkan kepada kalian berpuasa. Tapi dalam ayat ini Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Apa makna yang ada di dalam ayat ini? Di dalam bahasa Arab ikhwatul Islam ada dua kalimat. Yang pertama disebut dengan kalimat ma'lum, yang kedua disebut dengan kalimat majhul. Ma'lum artinya sesuatu yang diketahui. Kalimat majhul sesuatu yang tidak diketahui. Itu artinya di dalam bahasa kita, mungkin bahasa Indonesia ya, bahasa lain mungkin sama atau tidak, wallahu alam. Kalau di dalam bahasa Indonesia ada namanya SPO, subjek, predikat, objek. Itu adalah kalimat yang sempurna atau yang dikenal dengan kalimat aktif. Kalimat aktif itu biasanya berawalan dengan melakukan. Kemudian lawannya apa? Kalimat pasif. Kalimat pasif itu artinya biasanya dilakukan. Kalimat aktif juga disebut dengan kalimat sempurna. Kalimat pasif, kalimat yang kurang sempurna. Kalimat sempurna itu apa contohnya? Kita contohkan. Saya sedang memegang buku. Itu adalah kalimat sempurna. Ada orangnya, ada pekerjaannya, dan apa yang dia lakukan ada semuanya. Subjeknya, predikatnya, objeknya lengkap. Saya memegang buku. Tapi kalau kita jadikan kalimat ini menjadi kalimat pasif, atau kita jadikan kalimat ini kalimat majhul, maka kita rubah menjadi buku dipegang. Tidak sempurna kalimatnya, karena kita tidak tahu siapa yang memegangnya. Itulah yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Apa makna? Apa perbezaannya antara aktif dan pasif, kalimat ma'lum dan kalimat majhul? Di sana ada nilai yang luar biasa. Ada nilai yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Kalau seandainya Allah mengatakan ayyuhalladzina amanu kataballahu alaikumusiyam,
maka tidak akan ada di antara kita yang sanggup untuk melakukannya. Allah wajibkan kepada kita berpuasa karena kita sadar dikala kita berpuasa banyak kurangnya, banyak dosa yang kita lakukan. Kita beribadah tapi kita berdosa dikala kita beribadah. Siapa di antara kita yang bisa memberikan jaminan kalau dia berpuasa dia bisa menahan matanya? Tidak ada. Siapa di antara kita yang bisa memberikan jaminan kalau dia berpuasa dia bisa tidak mendengarkan kecuali yang Allah ridhai? Tidak ada. Siapa di antara kita yang bisa memberikan jaminan kalau dia berpuasa mulutnya juga berpuasa, tidaklah keluar dari lisannya kecuali yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla? Tidak ada. Artinya semua kita merasa walaupun kita berpuasa tapi kita tetap melakukan dosa di dalamnya. Kalau Allah mengatakan kataballahu alaikumus siyam, maka semua kita tentu akan berdosa. Tidak akan ada nilai pahala bagi kita semuanya. Tapi dikala Allah sembunyikan kalimat Allah itu sendiri, dijadikan kalimat majhul, dijadikan kalimat pasif, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Di situ tanda kasih sayang Allah. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bersama, wahai hambaku, aku tahu kalian adalah orang yang berdosa siang dan malam. Mata kalian berdosa, telinga kalian berdosa, lisan kalian berdosa, tangan kalian berdosa, kaki kalian berdosa. Tapi walau demikian aku wajibkan kepada kalian berpuasa dan aku berikan kepada kalian pahala yang bisa menutupi kesalahan dan dosa kalian. Itulah makna yang ada di dalam ayat ini, disebut dengan kutiba, diwajibkan. Allah tidak mengatakan namanya secara jelas, maka disebutlah dengan kalimat fasif atau disebut dengan kalimat majhul. InsyaAllah bisa dipahami ya. Paham atau tidak? Ada yang tidak paham? Makanya ada jarang-jarang demikian ikhwatul Islam. Jarang-jarang kalimat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama perintah dengan kalimat pasif. Maka ada perbedaan antara kalimat pasif dengan kalimat aktif. Dan salah satunya dikala Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita puasa di bulan Ramadan, Allah tahu ikhwatul Islam, karena yang berpuasa itu sebenarnya semuanya. Berpuasa itu bukan hanya lisan, bukan hanya kita menahan lapar dan dahaga, tapi semestinya jasad kita ini semuanya juga berpuasa. Tapi itu sulit bagi kita melakukannya, kecuali mereka-mereka yang betul-betul menahan dirinya. Walau demikian keadaannya, Allah tetap memberikan kepada mereka semua keutamaan dan kelebihan, tetap diberikan kepada orang-orang yang tetap berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di antara salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita bersama, di dalam mewajibkan kepada kita bulan Ramadan. Ternyata bulan Ramadan itu adalah betul-betul bonus dari Allah, hadiah dari Allah kepada kita bersama. Sebagaimana kita juga tahu, karena dikala kita beribadah ini ikhwatul Islam, yang membuat kita bisa beribadah adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu poin penting yang harus kita ketahui. Ketika kita datang ke kota Madinah, yang membuat kita bisa duduk di dalam Masjid Nabawi berlama-lama itu adalah Allah Azza wa Jalla. Artinya taufik dan hidayah dari Allah. Banyak saudara kita ikhwatul Islam, mereka tinggal di kota Madinah, mereka tinggal di samping Masjid Nabawi, tapi sulit kakinya melangkah untuk masuk ke dalam Masjid Rasulullah SAW. Banyak kita saksikan yang demikian. Kenapa demikian? Karena hatinya belum digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikala kita beribadah, maka kita harus ingat yang membuat kita beribadah itu adalah Allah. Sehingga dengan kita beribadah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membuat kita beribadah itu adalah Allah. Begitu juga dengan berpuasa, yang membuat kita mudah berpuasa itu juga Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua nikmat dari awal sampai akhir itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin kita menyebutkan ikhwatul Islam beberapa keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Yang pertama, kelebihan yang ada pada umat Nabi, bau mulut mereka karena mereka berpuasa itu sangat wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan wanginya bau mulut mereka di sisi Allah, maka setiap kali mereka berdoa, maka doa mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, malaikat senantiasa bersolawat dan beristighfar kepadanya. Karena kemarin kita menyebutkan solawat itu memiliki 3 makna. Siapa yang masih ingat apa makna solawat? Silakan. Yang pertama, solawat Allah. Apa arti solawat Allah? Allah bangga, Allah memuji. Taib. Yang kedua, solawat malaikat apa artinya? Istighfar. Yang ketiga, salawat kita apa artinya? Betul nih.
Betul atau salah? Ngaku saja lah ya salah ya. Baik, Masya Allah. Silakan, Masya Allah. Bisa dapatkan, Masya Allah. Barakallahu fiik. Karena memang yang ketiga belum kita jelaskan kemarin, ya. Yang ketiga itu belum kita jelaskan kemarin. Makanya jawabannya salah ya. Baik, ikhwatul Islam. Salawat itu ada 3 maknanya. Salawat Allah, salawat malaikat, dan salawat kita. Bisa dipahami? Dan itu semuanya terkumpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, kita juga bersolawat. Tapi 3 solawat ini berbeza maknanya. Kalau Allah yang bersolawat, ingat baik-baik, artinya Allah membanggakan, memuji hamba tersebut. Kalau malaikat yang bersolawat, artinya malaikat beristighfar kepada Allah. Kalau kita bersolawat, artinya adalah doa. Itulah makna 3 salawat yang harus kita pahami baik-baik. Nah, di dalam ayat ini atau di dalam hadis ini, yang bersolawat adalah malaikat, atau yang beristighfar berarti malaikat itu bersolawat dan beristighfar kepada mereka-mereka yang berpuasa. Coba bayangkan, kita sedang berpuasa, malaikat selalu mengatakan mulai dari kita start puasanya sampai kita berbuka, ya Allah ampunkan dia, ampunkan dia. Itu yang selalu keluar dari lisannya. Kita sendiri kadang-kadang lupa beristighfar untuk diri kita. Coba bayangkan. Tapi malaikat mulai dari kita berpuasa sampai kita berbuka, malaikat tidak berhenti lisannya. Karena malaikat itu ikhwatul Islam adalah hamba yang paling kuat di antara hamba-hamba yang ada, makhluk yang paling kuat di antara makhluk-makhluk yang ada. Kalau seandainya Allah perintahkan mereka sujud semenjak Allah ciptakan mereka, maka mereka akan sujud sampai terjadi hari kiamat, tidak akan pernah bangkit untuk selama-lamanya. Kalau Allah perintahkan mereka bertasbih, mereka akan bertasbih untuk selama-lamanya. Dan salah satu pekerjaannya adalah beristighfar kepada mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian yang ketiga, ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala akan hiasi surga bagi mereka yang berpuasa. Apa maknanya? Surga itu sudah ada, tapi hiasan yang ada di dalam surga itu tergantung amalan yang kita lakukan. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, amalan surga, karena surga itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Surga itu ikhwatul Islam ada 100 tingkatan kalau kita melihat tingkatannya. Karena Nabi SAW menyebutkan fil jannati mi'a darajah, di dalam surga itu ada 100 tingkatannya. Antara satu tingkatan dengan tingkatan yang kedua itu ibarat langit dan bumi. Langit dan bumi berapa jaraknya? Kita tidak pernah tahu. Yang kita lihat di atas itu adalah awan, bukan langit. Langit itu sangat jauh ikhwatul Islam. Artinya kita tidak pernah bisa mengukurnya. Nah, di dalam surga itu ada 100 tingkatannya, dan yang paling tinggi tingkatannya adalah dinamakan dengan surga Firdaus. Maka di dalam doa Nabi SAW mengatakan, "Idza sa'altum", apabila kalian meminta kepada Allah surga, maka mintalah surga Firdaus. Kenapa demikian? Karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi dan paling awsat. Awsat itu artinya yang paling mewah, yang paling indah, yang paling sempurna. Karena di atas surga Firdaus itu ada arash. Di atas surga Firdaus itu ada arash, artinya surga yang paling tinggi. Nah, orang-orang yang berpuasa ikhwatul Islam itu berbeda pahalanya, sehingga hiasan yang ada di dalam surganya juga berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, bisa jadi ada orang yang berpuasa namun dia hiasi ibadahnya dengan ibadah yang lain, maka tentu ada hiasan yang lain. Maka itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala atau hadis Nabi, wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannatah, dan Allah akan menghiasi surganya setiap hari. Artinya setiap hari dia berpuasa, maka ditambah lagi hiasannya. Ditambah lagi keesokan dia berpuasa, ditambah lagi hiasannya. Hiasannya. Berarti surga itu sudah ada, dan surga itu sudah dijanjikan kepada mereka yang berpuasa. Karena tidak mungkin dihiasi kecuali surga sudah ada. Bagaimana Allah menghiasi surga untuk yang berpuasa kalau surga itu belum ada untuk mereka yang berpuasa, tapi sudah ada baru dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, wa yaqul, kemudian apa kata Allah? Yushiku ibadis salihun an yulqu anhumul ma'unata wal adha wa yasiru ilaik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khusus kepada hamba-hamba yang saleh. Yushiku ibadi, hampir-hampir saja hamba-hamba yang saleh, an yulqu anhumul ma'una wal adha, dihilangkan dari mereka kesengsaraan dan kedukaan. Apa maknanya ikhwatul Islam? Karena Allah menyebutkan bahwa dunia ini adalah tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini bukan tempat kita bersenang-senang. Dunia ini bukan tempat kita bermain. Dunia ini ada tujuan Allah ciptakan kita bersama. Maka ada ayat yang semua kita mengetahuinya.
Afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Wahai hambaku, apakah kalian mengira aku ciptakan kalian hanya untuk bermain-main sahaja? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan kembali kepadaku. Artinya Allah mengatakan, aku ciptakan kalian bukan untuk bermain, aku ciptakan kalian untuk beribadah. Maka itulah makna ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang Allah inginkan dari kita adalah ibadah. Apabila seseorang beribadah, maka Allah yang menjamin rezeki dan kehidupannya. Kalau kita balikkan, apabila ada orang yang tidak beribadah, maka Allah tidak jamin rezeki dan kehidupannya. Makanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Apa sambungannya? Biasanya ayat ini semua kita hafal. Tapi apa sambungannya? Terus, ma uridu. Terus. Betul nih. Yakin? Ada salah? Apa artinya? Apa artinya? Ma uridu minhum, bukan minkum. Berarti salah ya? Nanti diulang lagi ya. Baik, Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, aku ciptakan manusia, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Kemudian disambung, karena sambungan yang penting. Karena kadang-kadang, kenapa Allah sambung dengan dua ayat setelahnya? Karena ada sebahagian manusia, mereka menganggap dengan ibadah rezekinya akan kurang. Contoh, misalnya dia buka warung, buka toko, buka kedai, kemudian datang waktu salat, terutama salat tarawih. Kalau salat tarawih, kalau kita di kampung yang punya kedai, tokonya dibuka atau ditutup? Oh, momen laku, Ustaz. Disitulah yang paling laris. Ya atau tidak? Nah, disitulah ujiannya. Begitu juga dengan perniagaan yang lainnya. Artinya di bulan Ramadan itu, artinya tidak berdagang, sekarang berdagang. Saking larisnya. Air sejuk pun, air dingin pun dijual laris di bulan Ramadan. Tapi itu merupakan fitnah, ikhwatul Islam, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus ingat yang demikian, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Jangan pernah kalian beranggapan dengan kalian beribadah kepada Allah, misalnya ada dua waktu, antara berdagang, antara bekerja dengan beribadah. Kemudian kita pilih ibadah. Maka apa kata Allah? Ingat, aku tidak pernah menginginkan rezeki dari mereka, karena Allah yang memberikan rezeki. Maknanya, semakin kalian beribadah kepada Allah, semakin Allah tanggung kehidupan dan rezeki kalian. Itulah artinya, untuk memberikan semangat kepada orang-orang yang selalu mengejar dunia. Ustaz, terutama bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini, sekarang kalau bulan Ramadan itu lebih identik dengan dunia. Semua yang bisa dijual maka dijual. Kapan lagi kita baca Quran di dalamnya? Kapan lagi kita berdoa, terutama di sore hari? Kalau di sore hari kita keluar, apa yang terjadi? Semuanya berdagang, semuanya. Kalau semuanya berdagang, kapan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla? Kapan? Makanya nanti kita akan sebutkan, ikhwatul Islam, bukan tidak boleh berdagang ya, tapi artinya harus kita bagi-bagi waktunya. Misalnya contoh membagi bagaimana? Kita memang pedagang, kita memang berniaga. Satu hari berniaga, satu hari tidak misalnya. Ustaz, kalau demikian nanti tidak laku, Ustaz. Tidak laku, tidak laku, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Seolah-olah Allah menyebutkan bahwa Allah yang menjamin rezeki kalian kalau kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dunia ini, ikhwatul Islam, adalah ujian. Nah, dikala dunia ini ujian bagi kaum muslimin, ketika mereka berpuasa, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yushiku ibadis salihun an yulqu anhumul mauna wal adha. Hampir-hampir saja semua gundah gelana masalah ujian yang mereka hadapi dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yasiru ilaiki, dan dia akan masuk kepadamu. Apa maknanya? Mereka hampir saja masuk, tidak ada pemisah mereka dengan surga, tidak ada yang memisahkan mereka dengan surga kecuali hanya kematian sahaja. Artinya kalau mereka langsung masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah mereka-mereka yang disebutkan termasuk di dalamnya, mereka-mereka yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Dan salah satu sifat mulia orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab, itu adalah mereka yang tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang kita contohkan, mereka kalau tidak berniaga sulit makannya. Makanya kami pernah menemukan, ini hanya sekedar cerita ya,
Ada seorang tukang bangunan. Biasanya tukang ini kalau tidak bekerja sehari, artinya buruh harian. Kalau bekerja sehari, maka dia sulit makan. Ada orang yang kalau dia tidak bekerja setahun, dia tetap akan makan, karena sudah banyak tabungannya. Ada orang yang tidak bekerja sehari, kalau tidak bekerja sehari, maka sulit dia makan. Dan salah satu contohnya adalah kuli bangunan, orang yang bekerja kasar, buruh kasar, dan yang semisalnya. Kami berjumpa dengan seseorang yang dia betul-betul pekerja bangunan. Kemudian di bulan Ramadan, dia tetap bekerja, tapi bekerjanya singkat saja. Mungkin dari subuh sampai jam 9 sampai jam 10. Kemudian dia istirahat. Yang lain mereka bekerja dari pagi sampai sore. Kemudian dia mengatakan, wahai Bapak, kalau seandainya bekerjanya singkat, tentu gajinya sedikit. Maka dia pun mengatakan, kalau seandainya saya tetap bekerja di bulan Ramadan, lantas nanti aku berjumpa dengan Allah, ibadah apa yang akan aku bawa? Kapan lagi momennya beribadah? Dan betul ikhwatul Islam, beberapa tahun setelahnya dia pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia komitmen dengan ibadahnya di bulan Ramadan. Mungkin bisa jadi di bulan-bulan yang lain sulit bagi kita beribadah, sulit bagi kita baca Quran, sulit bagi kita salat, sulit bagi kita berzakat, sulit beribadah di bulan yang lain, sulit. Kalau di bulan Ramadan Allah berikan kesempatan, kalau sulit juga, kapan lagi kita akan melakukan ibadah tersebut? Itu momennya. Makanya nasihat kami ikhwatul Islam, bagi kita yang mungkin Allah berikan kesempatan, ada harta, di bulan Ramadan fokus dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup 11 bulan kita mencari dunia, 1 bulan kita menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau seandainya darurat sifatnya. Kalau kita tidak mencari, maka kita tidak akan makan, anak-anak kita tidak akan makan, itu baru lain ceritanya. Tapi bagi kita yang masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang panjang, rezeki yang banyak, kemudian banyaklah pemasukan, maka manfaatkan Ramadan untuk baca Quran, manfaatkan Ramadan untuk salat malam, manfaatkan Ramadan untuk berzakat, manfaatkan Ramadan untuk melakukan amal ibadah yang lainnya. Karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka ada salah satu keluarga kami, ikhwatul Islam, kami menganggap dia sebagai keluarga, seolah-olah kami anggap dia sebagai seorang ibu kami, karena kami sangat dekat dengannya. Dia meninggal, dan dia sudah meninggal. Tahukah kita di mana dia meninggal? Tahukah kita kapan dia meninggal? Dia meninggal di malam 25 atau 27 Ramadan di Makkah Al-Mukarramah. Karena itulah cita-citanya. Dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sehingga dia fokus di bulan Ramadan itu dia datang ke Makkah. Makanya kita yang ada di sini di Makkah, Madinah, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak di antara kita yang mungkin doanya kepada Allah, ya Allah wafatkan saya di bulan Ramadan, wafatkan saya di Makkah, atau wafatkan saya di Madinah. Kita tidak tahu apa isi doa kita kaum muslimin. Tapi banyak di antara kaum muslimin yang demikian. Dan salah satu contohnya adalah keluarga yang tadi kami ceritakan. Kami anggap dia sebagai seorang ibu karena kami dekat dengannya, kami tahu bagaimana keadaannya. Nah, dia selalu berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat indah, terutama di bulan Ramadan. Dia tidak mau kecuali Ramadan itu ada di Mekah dan Madinah. Dan betul adanya, ketika dia menghabiskan masanya terutama di bulan Ramadan untuk beribadah, Allah cabut nyawanya dalam keadaan beribadah di bulan yang mulia, di tanah yang barokah. Apalagi yang kita cari? Dan orang-orang seperti itulah kita harus iri kepadanya. Kemudian ikhwatul Islam, kita lanjutkan. Di antara keutamaan yang keempat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang berpuasa, wa tusaffadu fihi maradatus syayatin fala yakhlusuna ila ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairi. Dan juga di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi di bulan Ramadan, maka Allah betul-betul membelenggu para syaitan itu betul-betul dibelenggu. Dan maknanya kemarin telah kita jelaskan ikhwatul Islam, bisa jadi makna secara zahir ataupun makna secara batin. Namun kita juga harus ingat, yang dibelenggu itu syaitan-syaitannya. Dan syaitan itu masih banyak anak buahnya, terutama dari kalangan jin. Jin itu banyak sekali ikhwatul Islam, jumlahnya mungkin lebih banyak dari kita semuanya. Dan yang dibelenggu itu adalah syaitan. Tapi ingat, anak buahnya masih banyak. Sehingga jangan ada di antara kita yang bertanya, ini hanya sekedar pengulangan, Ustaz, kalau syaitan dibelenggu di bulan Ramadan, kenapa masih banyak orang yang tidak puasa? Kenapa masih banyak orang yang berbuat maksiat? Iya, syaitan dibelenggu, iya, tapi anak buahnya mereka tetap berkeliaran. Yang menggoda kita itu banyak ikhwatul Islam. Itu kalau kita ambil secara makna zahir. Kalau kita ambil secara maknawi, iya, syaitan itu dibelenggu, tapi was-wasnya kan ada di dalam doa.
doa iftitah, misalnya kita salat Allahu Akbar, kemudian kita baca doa iftitah, kemudian kita baca ta'awuz. Apa bunyi ta'awuznya? A'udzu billahi minasyaitan, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Min, ada yang hafal? Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Hafal kita atau tidak doa ini? Biasanya setelah kita baca doa iftitah, kita berta'awuz. Kemudian setelah ta'awuz baru kita mengucapkan basmalah. Kemudian setelah basmalah baru kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di dalam ta'awuz itu ada salah satu doanya, a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nggak hafal ya? Nanti cari tahu sendiri ya. Nanti cari, dihafal dan dicari, tak cari maknanya. Karena kalau kita tidak hafal sulit untuk menyampaikannya. Artinya ya ikhwatal Islam, walaupun syaitan itu dibelenggu, tapi ada nafkhihinya, ada nafsihinya. Apa arti nafkhihi? Apa arti nafsihi? Cari sendiri. Kemudian ikhwatal Islam, keutamaan yang berikutnya, yang kelima, karena ilmu itu sesekali disimpan ya, tidak semuanya di-share atau tidak semuanya disampaikan. Tapi ikhwatal Islam, yang kelima, wa yughfaru lahum fi akhir lailah. Wa yughfaru lahum fi akhir lailah. Dan ini merupakan di antara keutamaan yang diberikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka akan diampunkan di akhir malam. Kemudian qila ya Rasulullah, ahiya lailatul qadar? Apakah kami sebagai umatmu hanya diampunkan di malam Lailatul Qadar sahaja? Maka apa jawaban Nabi? La walakinnal 'amila innama yuwaffa ajrahu idza qada 'amalah. Akan tetapi setiap orang yang beramal akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kali dia selesai beribadah. Nah, di bulan Ramadan ini ikhwatul Islam, kapan terakhir kita selesai beribadah? Setiap harinya, dalam hitungan harinya. Kapan kita selesai beribadah? Setelah kita melakukan salat, bukan tarawih, setelah kita melakukan salat witir. Bisa dipahami? Witir itu karena memang biasanya witir itu dilakukan di akhir malam. Witir itu biasanya dilakukan di akhir malam. Tapi kalau bulan Ramadan ikhwatul Islam, karena biasanya yang kita lakukan di akhir malam itu adalah sahur, maka pada akhirnya atau Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam menyebutkan walakinnal 'amila innama yuwaffa ajrahu in idza qada 'amalah. Seseorang diberikan balasan full penuh oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia telah menyelesaikan amalannya. Kapan kita menyelesaikan amalan? Terutama di malam hari di bulan Ramadan, itu biasanya setelah kita melakukan witir. Nah, setelah kita melakukan witir, di waktu itulah doa yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun dia. Artinya apa ikhwatul Islam? Karena bisa jadi ada orang yang witir di awal malam, ada orang yang witir di pertengahan malam, ada orang yang witir di akhir malam. Artinya di akhir dia melakukan ibadah ini, maka jangan lewatkan witir begitu saja. Terutama kalau kita witir sendirian, maka dianjurkan bagi kita berdoa sepuas-puasnya. Tapi kalau kita berjamaah tentunya bersama imam. Makanya kita lihat di dalam witir itu ada kunutnya, yang mana imam selalu berdoa dengan doa yang panjang sekali, bahkan lebih panjang dari ayat yang dia baca. Karena memang itu adalah momennya. Sehingga bagi kita yang bertarawih ikhwatul Islam, kita harus ingat, bagi kita yang tarawih itu mau salatnya 8 rakaat, mau salatnya 10 rakaat, mau 20 rakaat, mau 36 rakaat, mau 40 rakaat, mau 100 rakaat, bebas, silahkan, tidak menjadi masalah. Tapi yang harus kita perhatikan, jangan kita keluar kecuali bersama imam yang kita ikuti. Semuanya, contoh misalnya kita ikut kepada kita, misalnya anggap bahwa salat itu 8 Ustaz, salat malam witir, salat malam tarawih itu hanya 8. Kemudian tiba-tiba kita ikut salat bersama imam yang imamnya 20. Iya, kita tetap menganggap 8. Tapi apabila kita salat bersama imam yang 20, maka kita harus salat bersama imam yang 20 dan disempurnakan. Kebalikan juga demikian. Seperti misalnya ada di antara kita yang salatnya 20 misalnya, kemudian dia ikut bersama imam yang salatnya 10, berarti kita menyempurnakan bersama imam. Terlepas daripada apa yang kita yakini. Dan apa yang kita yakini, mau 8, mau 10, mau 20, bebas, tidak menjadi masalah. Tapi yang poin penting yang harus kita ketahui, harus ikut bersama imamnya. Karena nanti ketika kita bersama imam, kita pun akan witir bersama. Kemudian di sana ada doa-doa yang dibacakan, dan itu merupakan di antara momen kesempatan bagi kita berdoa, baik kita sholat sendirian
ataupun kita salat berjamaah bersama kaum muslimin. Artinya ikhwatul Islam, maka di antara salah satu bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ampunan dan berdoa kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami mohon dimaafkan kalau ada salah kata-kata yang kurang berkenan di hati. Baik, kemarin kalau ada di antara kita yang ingin bertanya, yang belum jelas atau yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan. Bertanya, harus ini kan lama Ustaz. Ya. Baca itu kalau bisa sembari menunggu bacaan selesai dalam hati kita berdoa, boleh apa enggak? Baik, pertanyaannya tarawih di sini lama. Sebenarnya tarawih di sini tidak lama ya. Tarawih kita aja yang pendek. Jadi tarawih orang terasa panjang, iya atau tidak? Karena biasa kita ada ayat langganan kan, inna a'tayna, kemudian inna anzalna, qul huwallahu ahad, sehingga dikala kita datang ke sini terasa panjang, sebenarnya tidak panjang, cuman punya kita yang pendek. Baik, ikhwatul Islam, sebelum kami menjawab ya, ada sebuah kisah yang sangat indah terjadi di Masjid Nabawi ini. Kita harus ingat karena momen-momen mendengarkan ayat Al-Quran, karena orang yang membaca Al-Quran dengan mendengarkan Al-Quran, mana yang lebih khusyuk biasanya? Membaca atau mendengarkan? Mendengarkan lebih khusyuk, iya atau tidak? Karena kalau orang membaca, dia fokus kepada bacaannya, dia fokus kepada tajwidnya. Makanya imam itu ikhwatul Islam susah jadi imam, karena kita akan fokus salah satu ayat saja, maka akan salah semuanya. Kalau tidak percaya, coba nanti jadi imam, ulang ini jadi imam, tapi harus ada ayat yang harus dihafal ya. Artinya mereka akan fokus kepada bacaan dan tajwidnya. Kalau makmum atau orang yang mendengarkan, dia fokus kepada apa? Fokus kepada mendengarkan saja, tidak ada fokus yang lain, sehingga dia lebih khusyuknya. Nah, ada cerita ikhwatul Islam di sini. Ini selalu kami ceritakan dan semoga memberikan manfaat. Cerita ini disampaikan oleh guru kami, namanya adalah Syekh Abdul Razak, hafizahullah ta'ala. Syekh Abdul Razak itu juga salah satu pengajar di Masjid Nabawi. Kalau kita ingin melihat mana Syekh Abdul Razak, nanti duduknya di bagian kanan Masjid Nabawi. Biasanya dia ngajar di bagian kanan. Dia sudah berumur ya, kurang lebih 63, tapi dia masih sebagai seorang pemuda, lebih kuat dari kita. Kemudian dia pernah bercerita, dulu aku sholat di Masjid Nabawi, dan Masjid Nabawi yang ada di Madinah dan Masjid Haram yang ada di Mekah, dulu sholatnya tidak sama sekarang. Kalau sekarang sholatnya dimulai jam 8.30, selesai jam 10 selesai, 1 jam setengah saja. Kalau dulu 3 jam, 2 jam setengah sampai 3 jam. Maka sekarang ya. Tapi ikhwatul Islam, kemudian ini pelajaran yang dia sampaikan. Aku pun masuk ke dalam Masjid Nabawi. Kemudian dikala aku masuk ke dalam Masjid Nabawi, aku sholat sunat, kemudian aku duduk. Dia duduk sambil berzikir atau baca Quran. Kemudian tiba-tiba ada seorang yang sudah tua masuk ke dalam Masjid Nabawi dengan tongkatnya, karena kakinya tinggal satu. Kemudian dia pun pas berdiri di depanku, kata Syekh ini. Dia berdirinya di depan Syekh ini. Kemudian dikala dia salat sunat, maka dia meletakkan tongkatnya, artinya dia berdiri dengan satu kaki. Dan Syekh mengatakan mungkin dia kuat berdiri satu kaki karena hanya salat sunat. Salat sunat ini hanya berapa menit lah, 3 menit, 4 menit, 5 menit. Kemudian dikumandangkan iqamah untuk melakukan salat isya. Maka orang ini pun tetap berdiri, dan Syekh melihatnya, ternyata dia tetap berdiri dengan satu kaki, tongkatnya diletakkan. Dan Syekh mengatakan, oh mungkin ini salat isya, mungkin salat isya berapa lama lah kira-kira, dan dia masih kuat. Maka setelahnya dikumandangkanlah pengumuman untuk melakukan salat tarawih. Ternyata orang ini mulai dari awal tarawih yang berdirinya 2 sampai 3 jam, berdiri sebelah kaki tanpa memegang tongkatnya. Maka dari sini Syekh mengatakan, ternyata yang cacat itu bukan orang yang cacat fisiknya, tapi mereka yang cacat hatinya. Betapa banyak orang yang lebih tua, berjalan saja sulit pakai tongkat, namun mereka kuat untuk berdiri. Maka disitulah latihan kita bersama. Bisa dipahami? Terutama sekarang ini sudah mulai terlalu pendek ayatnya ikhwatul Islam, terlalu pendek bacaan imam. Kalau dulu panjang sekali, panjang, betul-betul panjang. Kita keluar itu baru jam 11 atau jam 11.30, itu panjang sekali bacaannya. Tapi tentunya itu tidak mungkin datang begitu saja. Nah, artinya motivasi bagi kita bersama ikhwatul Islam, kalau kita tidak mendengarkan Al-Quran di bulan Ramadan, kapan lagi kita akan mendengarkannya? Makanya nanti bagi kita yang pulang ke kampung halaman, kita ada masjid, kita bagian daripada pengurus masjid.
kalau bisa kita cari imam-imam yang bagus, yang kita mendengarkannya bagus. Artinya walaupun kita lelah, tapi karena bacanya bagus, akhirnya kita jadi kuat. Makanya imam itu betul-betul diperhatikan. Dan Nabi marah kepada imam kalau dia tidak membaca dengan bacaan yang bagus. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan termasuk golongan kami mereka yang tidak membaguskan bacaan Al-Qur'annya. Nabi marah, dan orang yang paling bagus bacaannya adalah Nabi SAW. Bagus sekali bacaannya. Artinya ikhwatul Islam, karena memang imam itu sangat memberikan pengaruh. Nah, kalau kita di masjid, di kampung halaman kita, kenapa kita ingin cepat? Karena imamnya, dikala dia membaca surah Al-Baqarah, dibaca awal Al-Baqarah, ujung-ujungnya sampai kepada surah An-Nisa. Artinya selalu salah. Maka dengan selalu salah, kadang-kadang kita bosan atau lelah untuk salat di belakangnya. Maka cari imam, kalau bulan Ramadan cari, kalau perlu digaji. Cari yang bagus, terutama anak-anak kita yang bagus-bagus bacaannya. Kalau orang tua cukuplah imam-imam Isya, imam subuh. Seperti di sini. Kalau yang tua itu imam Isya. Kalau yang muda-muda itu imam tarawih. Supaya suaranya semangat, kita pun kuat untuk salat. Itu harus betul-betul diperhatikan. Sehingga ikhwatul Islam nanti akhirnya kita semangat untuk melakukan salat. Dan kalau bisa latihan, iya tahun ini setengah juz satu malam. Tahun depan 1 juz lebihkan, setengah juz lebihkan sedikit. Sampai pada akhirnya Allah berikan kemudahan kepada kita untuk qiyam Ramadan minimal 1 juz satu malam. Kita mendengarkan secara tidak langsung, kita sudah mendengarkan 1 juz satu malam. Kapan lagi kesempatannya coba? Kapan lagi kalau kita tidak merasakan sekarang? Bisa qul huwallah semua ayatnya, maka itu yang kita baca. Tidak demikian keadaannya. Ayat Allah itu masih banyak yang lainnya. Mulai dari Al-Baqarah sampai kepada An-Nas, semuanya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa maknanya? Dikala imam membaca ayat yang panjang, ini merupakan ada jemaah itu banyak kriterianya. Kalau di daerah kita ikhwatul Islam, ini daerah kami ya, bukan di daerah kita, daerah kami. Kalau imam panjang bacaannya, maka makmumnya bahasa kode. Cepatlah ruku, cepat ruku, itu bahasa Arab, bahasa kodenya. Yang kedua, kalau imamnya terkenal panjang bacaannya, maka dia duduk dulu sampai, biasanya kan kalau ayat-ayat terakhir landingnya itu kan ada nada khusus kan. Nah, baru dia berdiri di sana, baru Allahu Akbar. Kan itu biasanya. Ketahuan. Makanya kalau kami pribadi kalau jadi imam, ini tidak boleh ditiru ya. Kalau rakaat pertama kami buat ayat yang pendek, setengah halaman. Kalau ayat rakaat kedua itu 2 halaman setengah. Karena memang jemaahnya seperti itu. Jadi harus dibalikan. Boleh atau tidak seperti itu? Boleh atau tidak? Sesekali bolehlah. Artinya ikhwatul Islam, karena itu kebiasaan kita. Karena memang dikala imam mengucapkan Allahu Akbar, kita berdiri. Orang yang tua saja mereka sanggup berdiri, masa kita yang muda tidak sanggup berdiri? Kapan lagi kita berdiri? Makanya Allah menyebutkan waqumu lillahi qanitin. Maka berdirilah kalian untuk Allah dalam keadaan kunut. Apa makna kunut? Kunut apa artinya? Kunut itu artinya lama berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qumu lillahi qanitin. Berdiri lamalah kalian untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga artinya ikhwatul Islam, kapan lagi momennya? Kami pernah mendengarkan cerita, terutama sebahagian daerah, apalagi daerah Mesir ya. Mesir itu terkenal dengan Qur'annya. Itu kalau mereka kadang-kadang ada orang yang bercerita, ini kami tidak pernah merasakannya, tapi cerita orang saja. Satu malam itu bukan 1 juz, tapi satu malam itu 10 juz. 10 juz satu malam. Kita di sini nggak sampai 1 juz. Artinya disitulah kita harus berusaha untuk melawannya. Iya mungkin lelah. Dan ingat, Allah tidak akan mengumpulkan 2 rasa lelah kepada seorang hamba. Ketika mereka lelah di dunia, maka mereka akan santai di akhirat sana. Tapi dikala mereka santai di dunia, maka mereka akan lelah di sana. Kita pilih, kita mau lelah di sini dalam waktu yang tidak lama, atau kita ingin berlelah-lelah di sana dalam waktu yang sangat lama. Nah, kalaupun seandainya, misalnya kembali kepada pertanyaannya, kalaupun seandainya sambil menunggu imam karena alasan kita penat atau ada alasan yang lainnya, sakit, kita tidak bisa berdiri lama, maka boleh tidak kita duduk? Salat sunat boleh tidak duduk? Salat wajib boleh tidak duduk? Marah nanti datuk-datuk kita yang tua. Salat wajib boleh duduk atau tidak? Boleh? Betul nih. Salat wajib bagi mereka yang masih sanggup berdiri walaupun tidak bisa lama, maka mereka wajib berdiri dalam takbirnya. Jadi pas takbirnya Allahu Akbar, kemudian baru mereka duduk. Selagi mereka masih bisa berdiri walaupun 1 menit.
Bisa dipahami? Tapi kalau betul-betul tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, maka duduklah dalam keadaan apa saja. Bisa dipahami? Kalau salat wajib, kalau salat sunat, maka boleh kita duduk. Di awal pun boleh kita duduk. Artinya, kalau ada di antara kita yang misalnya imamnya panjang, kemudian sambil menunggu imam, karena bacanya panjang, kita berdoa dulu. Nah, kan itu pertanyaannya. Apa hukum? Saya sembari sholat itu, Terus imamnya akan baca surat yang panjang. kita berdoa. Sambil berdoa, soalnya kita nggak ngerti itu. Baik, bolehkah kita berdoa sambil baca imam yang panjang? Kita berdoa, kita ikut sama imam, terus kita berdoa. Boleh atau tidak? Nah, boleh atau tidak? Siapa yang jawab tidak, angkat tangan. Berdoa ini, berarti tidak boleh berdoa. Kenapa tidak boleh berdoa? Berdoa. Bukankah sholat itu artinya doa? Sholat apa artinya? Doa. Sholat artinya? Bukankah sholat itu artinya doa? Doa artinya, memang sholat itu artinya doa. Nah, boleh tidak kita, imam panjang, kita tidak tahu bacaannya, kita berdoa sajalah. Boleh atau tidak? Betul tidak boleh nih? Betul tidak boleh? Dalam salat tidak boleh kita mengucapkan yang lain kecuali dikala kita sujud sahaja. Dalam sujud mau kita berdoa 1 jam juga tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita mendengarkan imam membaca, kita paham atau kita tidak paham, yang penting kita diam dan mendengarkan. Kalau kita tidak paham itu urusan lain. Sehingga nanti misalnya imamnya membaca 2 halaman, kemudian kita begini, kita berdoa saja, maka itu tidak boleh bagi kita melakukannya, karena itu melanggar kode etik di dalam mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dalam kita sujud. Imam ini lama sujudnya, maka di saat itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Tapi yang lain, silakan. Sementara kita Ustaz masih banyak bacaan kurang sedikit kita juga untuk melakukan hal ini. Apakah Allah memberikan pahala yang maksimal atau sesuai dengan kemampuan tadi dan kemampuan kita? Baik, ikhwatul Islam, ini poin penting yang ditanyakan dan ini kesempatan